Rahajang Semeng. Apa kabar Anda saudara? Berita Bali kembali menyapa Anda bersama saya Ruth Sahanaya. Serangkaian berita seputar Bali telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama Berita Bali hari ini. Sebuah mobil pickup terbakar di dalam garasi di Amlapura, Karangasem. Jelang Hari Raya Galungan, penjual penjor banyak diburu pembeli. Berkunjung ke Gianyar, jangan lupa mencicipi kuliner tipat sate serapah daging ayam di Sengguan. Mobil pickup yang terparkir di sebuah garasi di Jalan Serma Anom, Amlapura, Karangasem, Selasa dini hari lalu hangus terbakar. Kebakaran ini membuat panik warga sekitar. Karena di dalam garasi banyak kendaraan lain yang parkir. Warga berlarian dan mencari pemilik mobil serta kendaraan lainnya agar segera memindahkan kendaraan mereka dari garasi umum tersebut. Tercatat ada sekitar 16 unit mobil dan sejumlah sepeda motor yang parkir di dalam garasi. Mendapat laporan warga, Dinas Pemadam Kebakaran Karangasem langsung bergerak cepat memadamkan api sebelum api membakar seluruh bangunan garasi. Dan dalam hitungan menit api berhasil dipadamkan. Namun petugas tetap melakukan pendinginan untuk memastikan api benar-benar padam. 0008 jadi terjadi kebakaran sebuah mobil pickup. Jadi kami langsung meluncur ke lokasi begitu kan. Oke, ada korban jiwa atau luka, Pak? Korban jiwa tidak ada, jadi hanya korban material. Jadi kami berhasil menyelamatkan mobil di sekitar karena tempat lokasi kejadian di garasi mobil begitu kan. Jadi di seputaran itu banyak mobil-mobil yang terparkir dan syukurnya mobil yang terbakar hanya satu mobil pickup tersebut. Hingga saat ini Polsek Karangasem masih menyelidiki penyebab kebakaran. Namun diduga kuat dipicu hubungan arus pendek pada sistem kelistrikan mobil. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Kepala Kewilayahan Banjar Karang Dalam 2 Desa Bongkase, tempat tinggal Nyoman Sukenda, terdakwa pemelihara satwa dilindungi, memohon agar majelis hakim tidak menjatuhkan hukuman berat terhadap terdakwa. Imade Mudita, Kepala Kewilayahan Banjar Karang Dalam 2, merasa kasihan dengan terdakwa Nyoman Sukenda karena anak-anaknya masih kecil dan masih membutuhkan perhatian. Selain itu, menurut Mudita, hingga saat ini memang belum ada sosialisasi terkait larangan memelihara hewan langka, khususnya landak Jawa yang merupakan hewan yang dilindungi. Bahkan di Desa Bongkase Pertiwi, menurut Mudita, masyarakat menyebut landak sebagai hama karena bisa merusak perkebunan warga. Warga kami yang seperti itu, besar harapan kami. Minta mohon sama Bapak yang berwenang untuk meringankanlah warga kami, karena dalam posisi ini sepengetahuan kami juga bahwa landak tersebut kami juga awam dengan aturan, dan sama seperti warga-warga kami di sini awam dengan aturan itu, bahwa sebenarnya binatang itu dilindungi, tapi kami kalau di wilayah kami ada orang tua kami terdahulu melihat landak itu sebagai hama dan merusak tanaman. Tetapi dengan keawaman kami ini di sini, salah satu warga kami yang terkena musibah ini ternyata dia dikatakan sebagai kepemilikan binatang yang dilindungi. Pada sidang di Pengadilan Negeri Denpasar beberapa waktu lalu, jaksa menuntut Sukenda dengan hukuman penjara 5 tahun dan denda hingga 100 juta rupiah. Sukenda yang terkejut berteriak histeris di pengadilan karena tidak menyangka gara-gara landak ia harus mendekam di penjara. Nyoman Sukenda mengaku mendapatkan landak Jawa dari ayah mertuanya. Lalu ia memelihara landak tersebut dan merawatnya dengan baik.
Saat ini Nyoman Sukena ditahan di Lapas Kerobokan dan sidang lanjutan akan digelar pada 12 September mendatang dengan mendengarkan keterangan saksi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. KPU Kabupaten Bangli memastikan jumlah tempat pemungutan suara atau TPS untuk pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bangli jumlahnya berkurang dibandingkan jumlah TPS pada pemilu 2024 lalu. Menurut Komisioner KPU Bangli, Niputu Anom Janwintari, berkurangnya jumlah TPS ini karena sesuai aturan pilkada dalam satu TPS, jumlah pemilih sebanyak 600 orang. Sementara dalam pileg per TPS jumlah pemilih 300 pemilih. Sehingga dari sekitar 790 TPS pada saat Pilpres, kini jumlahnya turun hampir setengahnya, sekitar 450 TPS. Jumlah tersebut terdiri dari 455 TPS reguler dan 3 TPS khusus. Khusus rumah sakit jiwa, dalam pileg lalu tidak ada TPS. Dalam pilkada, KPU membuat TPS khusus karena perkembangan jumlah pemilih yang sangat signifikan. Hingga saat ini KPU masih berkoordinasi dengan rumah sakit jiwa untuk mendata pemilih. Pasti terjadi penurunan jumlah TPS dari pemilu 2024 dikarenakan jumlah pemilih sesuai dengan aturan pada Pilkada 2024 600 pemilih per TPS. Kalau waktu pemilu 2024 itu 300 pemilih per TPS. Saat ini KPU Bangli masih memproses pemutahiran data pemilih dan sudah mencapai tahapan pleno daftar pemilih sementara hasil pemutahiran di tingkat kecamatan. KPU memastikan seluruh proses akan berlangsung dengan cermat dan teliti sehingga daftar pemilih tetap pada pilkada di Bangli benar-benar akurat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.